melanjutkan materi kuliah pendidikan kewarganegaraan untuk menempatkan rakyat pada posisi sentral pengambilan keputusan negara, salah satunya dengan demokrasi. Oleh karena itu, pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang bentuk-bentuk demokrasi. Bentuk-bentuk demokrasi. Demokrasi merupakan suatu konsep yang dapat dikaji secara luas dari berbagai sudut pandang dan sisi kehidupan. Banyak negara dan bangsa penganut demokrasi menerapkan dan melaksanakan demokrasi dengan cara yang berbeda-beda menurut sifat, cara, dan prinsip penerapannya masing-masing. Secara teoritis, demokrasi di dunia ini terbagi menjadi dua bentuk, yaitu yang pertama demokrasi langsung dan yang kedua demokrasi tidak langsung. Yang pertama demokrasi langsung, yaitu paham demokrasi yang mengikut sertakan warga negaranya secara langsung dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum dan undang-undang. Dan yang kedua, demokrasi tidak langsung, yaitu paham demokrasi melalui sistem perwakilan. Artinya, rakyat menyerahkan kedaulatan kepada para wakil yang telah dipilih melalui pemilihan umum. Kemudian, demokrasi yang berdasarkan wewenang dan hubungan antar alat kelengkapan negara melahirkan tiga sistem demokrasi, yaitu yang pertama demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan atau trias politika. Yang kedua demokrasi dengan sistem parlementer, dan yang ketiga demokrasi dengan sistem referendum. Kita bahas yang pertama dulu, demokrasi sistem pemisahan atau pembagian kekuasaan atau trias politika, yaitu sistem pemerintahan negara yang secara prinsip badan eksekutif terpisah dengan badan legislatif. Badan legislatif melakukan perancangan dan penetapan undang-undang, sedangkan badan eksekutif hanya menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan undang-undang tersebut. Kemudian di sisi lain badan yudikatif yang memiliki wewenang menafsirkan undang-undang dan menyelesaikan perselisihan. Yang kedua, demokrasi dengan sistem parlementer, yaitu sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri, dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahan dengan cara mengeluarkan mosi tidak percaya. Selanjutnya yang ketiga, demokrasi dengan sistem referendum, yaitu sistem pengambilan keputusan melalui jejak pendapat atau pemungutan suara dari masyarakat umum secara langsung. Referendum dilakukan untuk memutuskan masalah legislasi atau kebijakan penting secara langsung. Bentuk demokrasi dapat dilihat dari dua aspek, yaitu yang pertama formal demokrasi dan yang kedua substantif demokrasi. Menunjuk pada bagaimana proses demokrasi itu dilakukan. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Misalnya, dalam suatu negara dapat diterapkan demokrasi dengan menerapkan sistem presidensial atau sistem parlementer.
Selain bentuk demokrasi sebagaimana dipahami di atas, terdapat beberapa sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi atau ideologi negara. Yaitu yang pertama, demokrasi liberal. Demokrasi liberal adalah sistem politik yang melindungi secara konstitusional hak-hak individu dari kekuasaan pemerintah. Dalam demokrasi liberal, keputusan-keputusan mayoritas diberlakukan sebagian besar bidang-bidang kebijakan pemerintah yang tunduk pada pembatasan-pembatasan agar keputusan pemerintah tidak melanggar kemerdekaan dan hak-hak individu. Prinsip demokrasi ini mendasarkan pada suatu filosofi kenegaraan bahwa manusia adalah sebagai makhluk individu yang bebas, sehingga kebebasan individu dijadikan sebagai dasar fundamental dalam melaksanakan demokrasi. Pemikiran tentang negara demokrasi ini pertama kali dikemukakan pada abad pencerahan oleh penggagas teori kontrak sosial seperti Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau, bahwa negara terbentuk karena adanya pembenturan kepentingan hidup mereka dalam hidup bermasyarakat dalam suatu natural state. Akibatnya terjadi penindasan di antara satu dengan lainnya. Oleh karena itu, individu-individu dalam suatu masyarakat itu terbentuk suatu persekutuan hidup bersama yang disebut dengan negara, dengan tujuan untuk melindungi kepentingan dan hak individu dalam kehidupan masyarakat negara. Atas dasar kepentingan ini, dalam kenyataannya muncul kekuasaan yang kadangkala menjurus ke arah otoritarianisme. Berdasarkan kenyataan yang dilematis tersebut, maka muncullah pemikiran ke arah demokrasi perwakilan liberal. Dan hal inilah yang sering dikenal dengan istilah demokrat liberal. Individu dalam suatu negara dalam partisipasinya disalurkan melalui wakil-wakil yang dipilih melalui proses demokrasi. Demokrasi perwakilan liberal merupakan suatu pembaruan kelembagaan pokok untuk mengatasi problem keseimbangan antara kekuasaan memaksa dan kebebasan. Namun demikian perlu disadari bahwa dalam prinsip demokrasi ini, apapun yang dikembangkan melalui kelembagaan negara senantiasa merupakan suatu manifestasi perlindungan serta jaminan atas kebebasan individu dalam hidup bernegara. Rakyat harus diberikan jaminan kebebasan secara individu, baik di dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, keagamaan, bahkan kebebasan anti agama. Demokrasi liberal dipakai untuk menjelaskan sistem politik dan demokrasi barat di Amerika, Inggris, dan Kanada. Demokrasi liberal dipakai oleh negara yang menganut sistem presidensial seperti Amerika, kemudian sistem parlementer dan sistem semi presidensial seperti Prancis. Konsekuensi dari implementasi sistem dan prinsip demokrasi ini adalah berkembang persaingan bebas, terutama dalam kehidupan ekonomi, sehingga individu yang tidak mampu menghadapi persaingan akan tenggelam. Akibatnya kekuasaan kapitalis yang akan menguasai kehidupan negara. Bahkan berbagai kebijakan dalam negara sangat ditentukan oleh kekuasaan kapital. Sistem demokrasi yang mendasarkan pada prinsip filosofi atau ideologi negara yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proleter, yaitu paham demokrasi yang bertujuan mensejahterakan rakyat secara merata, tidak mengenal perbedaan kelas, dan semua warga negara mempunyai persamaan dalam hukum dan politik. Demokrasi ini merupakan demokrasi ala komunis yang merupakan sistem demokrasi pemerintahan yang mengutamakan kepentingan negara. Rakyat tidak diberi kebebasan
kebebasan dalam berdemokrasi. Dan Partai Komunis merupakan satu-satunya partai politik yang membawa aspirasi rakyat. Karenanya, demokrasi ini disebut demokrasi satu partai. Paham demokrasi ini berpandangan bahwa kebebasan formal berdasarkan demokrasi liberal akan menghasilkan kesenjangan kelas yang semakin lebar dalam masyarakat. Dan akhirnya, kapitalislah yang menguasai negara. Oleh karena itu, Karl Marx mengembangkan pemikiran sistem demokrasi komunis struktur atau struktur persekutuan. Menurut sistem demokrasi ini, masyarakat tersusun atas komunitas-komunitas yang terkecil. Komunitas yang paling kecil ini mengatur urusan mereka sendiri yang akan memilih wakil-wakil untuk unit-unit administratif yang besar. Misalnya distrik atau kota. Unit-unit administratif yang lebih besar kemudian akan memilih calon-calon administratif yang lebih besar lagi yang sering diistilahkan dengan delegasi nasional. Susunan ini sering dikenal dengan struktur piramida dari demokrasi delegatif. Semua delegasi bisa ditarik kembali, diikat oleh pemerintah-pemerintah dari distrik pemilihan mereka, dan diorganisasikan oleh pemerintah-pemerintah dari distrik pemilihan mereka dalam suatu piramida komite-komite yang dipilih secara langsung. Semua perwakilan atau agen negara akan dimasukkan ke dalam lingkungan seperangkat institusi-institusi tunggal yang bertanggung jawab secara langsung.